Perkenalkan, saya Brianto Sianipar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Toba. Tugas koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menjadi guru yang baik harus memiliki kompetensi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan konsep disiplin positif, memahami dan memotivasi tindak perilaku manusia agar menjadi lebih baik dari sebuah kontrol seorang guru, yaitu segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan kesalahan yang dilakukan, dan keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Disiplin positif adalah budaya yang sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarahkan kepada disiplin diri yang mampu mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan murid. Disiplin positif juga dapat membuat murid menjadi lebih paham dan sadar akan motivasi dalam diri, bukan karena keterpaksaan atau adanya hukuman kepada murid. Teori motivasi yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan dan juga mempertanggungjawabkan setiap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang dibuat sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Posisi kontrol guru yang pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam budaya positif ada 3 materi yang saya pelajari. Yang pertama adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa budaya positif jika dapat diterapkan maka akan mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran dan guru penggerak. Budaya positif dapat diterapkan apabila guru memiliki 5 nilai peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid, berkolaborasi, inovatif, mandiri, dan reflektif. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Visi merupakan harapan yang akan dicapai dengan melakukan prakarsa perubahan untuk mencapai sebuah visi dan dapat dilakukan dengan metode inquiry apresiatif Bagja. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, refleksi sejauh mana saya memahami konsep-konsep inti tentang diri saya adalah
Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang dikaitkan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus dihayati dalam diri sebagai guru untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan kita wujudkan dalam sebuah tindakan yang akan kita bagikan kepada rekan guru lainnya. Setelah saya mempelajari modul ini, hal yang menarik bagi saya adalah ketika saya pada saat mempelajari motivasi perilaku manusia tentang pemberian penghargaan atau reward kepada murid ternyata berdampak tidak baik kepada murid sehingga dapat mencederai hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan menghilangkan kreativitas dan juga menjadi sebagai penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya telah mengerti dan menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan, yaitu kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, padahal seharusnya saya harus sebagai manajer dan menangani masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang dilakukan, dan meyakinkan anak untuk keyakinan kelas yang disepakati. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, saya telah menangani murid yang suka mengganggu temannya pada saat pembelajaran yang berlangsung, dan saya menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang dilakukan, keyakinan kelas. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa perasaan saya sangat termotivasi untuk dapat terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Hal apa sajakah yang sudah baik? Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai kelihatan motivasi internal murid untuk menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini warga sekolah. Yang harus diperbaiki menurut saya adalah penerapan guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu adalah saya sebagai penghukum dan pemantau. Kemudian perasaan saya saat itu adalah saya selalu merasa bersalah karena memberikan hukuman sebagai konsekuensi kesalahan. Berikutnya, setelah mempelajari modul ini, saya telah memposisikan saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang baik sehingga murid lebih bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga? Saya pernah melakukannya, namun saya hanya menerapkan memvalidasi tindakan dengan mengatakan kepada murid, semua orang pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu melakukan kolaborasi antar sekolah, guru dengan orang tua agar budaya positif dapat dilakukan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat sehingga murid akan terbiasa dengan budaya positif dan murid akan menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sekian dan salam guru penggerak.